namanya juga basic ya, pertolongan dasar ya, atau sakit ya, sebelum ada bantuan medis. Nah, itu harus diperhatikan ya. Belum ada orang medisnya, jadi non medisnya lah yang akan memberikan pertolongan pertama. Nanti setelah diberikan pertolongan pertama, sambil nanti ditelepon pihak medis, baru nanti diambil alih sama pihak medis. Gunanya apa? Memberikan bantuan hidup dasar ini. Yang pertama, mempertahankan suplai oksigen supaya tetap terjaga, karena oksigen ini sangat dibutuhkan. Coba kita bayangkan tahan napas berapa menit tahannya. Seperti itulah orang keserangan jantung. Ya, jadi bisa kita bayangkan kalau umpamanya orang serangan jantung itu ya seperti kita tahan napas lah, tahan berapa lamanya seperti itu. Ya. Ini untuk awal ya, jadi RJP atau resusitasi jantung paru. Ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi pernapasan atau sirkulasi pada saat terjadi henti nafas pada belakang. Iya, lebih enak. Nah, ini dilakukan secara berkesinambungan, ya, saling berkaitan satu sama lain, akan membentuk suatu mata rantai ya. Jadi semakin cepat penolong masuk ke dalam suatu mata rantai nanti pada saat pertolongan pertama, maka semakin tinggi keberhasilan dari pertolongan tersebut. Kita bayangkan tadi ya, kalau orang nahan napas ya nggak mungkin tahan sampai berapa menit ya. Nah, begitu juga. Jadi kita harus cepat melakukan pertolongan ketika kita mendapatkan kondisi-kondisi seperti ini ya, di nafas, di jantung. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi ini rantai mata rantai tadi yang saya sebutkan. Jadi pertama kita harus akses cepat ya. Akses cepat ini bisa kita langsung minta bantuan ya. Bisa minta bantuan, telepon rumah sakit ataupun teriak ya. Jadi biar sekitaran juga akan membantu kita ya. Lalu setelah kita telepon rumah sakit atau minta bantuan, kita bisa melakukan CPR ya, bantuan hidup dasar yang nanti di belakang nanti saya jelasin lebih lanjut. Sambil minta bantuan tadi kan kita untuk menyiapkan AED. Jadi nanti pembantu kita telepon dan suruh bawa AED sekalian pas datang. Sambil menunggu AED datang, kita bisa melakukan CPR. Setelah itu nanti pihak medis lanjutannya. Nah, ini algoritmanya. Mungkin bagi yang kemarin barusan upskill atau first aider training, ini mungkin sudah hafal ini ya. Ya, DRCAB. Danger. Ada yang masih ingat danger? Itu apa yang aja kita? Mengamankan area sekitar sebelum kita menolong korban. Ya. Ada lagi yang lain? Tambahan? Ya, betul ya. Jadi sebelum kita menolong orang, pastinya kita harus amankan diri dulu ya. Jangan sampai pasiennya sudah di tempat yang tidak aman, di situ mungkin dia tidak sadarnya karena kesetrum. Lalu kita juga langsung menilai dan melakukan tindakan di situ juga. Jadi kan akan berisiko ke kita ya. Bahaya ya, nanti takutnya kita kena setrum juga ya. Kita langsung bahas satu-satu. Nah, ini kita amankan diri, penolong, lingkungan. Jadi di tempat yang seperti itu kan aman nggak? Ada kabel, terus ada tanah, ya aman ya. Jadi kita amankan dulu ya. Nah, kita amankan. Ketika mungkin ada APD, boleh kita pakai sarung tangan ya. Ini yang danger. Lalu kita cek respon. Mana cek respon? Panggil. Ya. Terus?
selain dipanggil ya, secara verbal, lalu cubit, kelitikin. pen ya, berikan pasang nyeri. Pasang nyerinya di mana aja? Ulu hati. Jaga ya. Udah. Ya. Lalu boleh di dekat kuku ya. Kita tekan. Nah, itu rangsangan nyerinya. Jadi nggak kita cubit-cubit sembarangan ya, nanti malah memar ya. Tampar-tampar gitu. Ya itu malah nanti kena Visum. yang nolong tapi malah Lukai. kita jadi terluka ya. Nah ini kita panggil bantuan. Kalau sendirian itu jangan langsung menolong. Ya. Pastikan kita berteriak ya, ataupun bisa telepon tim medis atau rumah sakit, kita teriak di sekitar. Usahakan jangan langsung menolong. Nanti ketika kita langsung menolong ya, niatnya menolong tetapi nanti malah meninggal, nanti kita yang dikira yang melakukan. Nah, gitu. Jadi usahakan sudah ada pertolongan ya, sebagai saksi nanti atau sebagai teman untuk saling membantu, seperti itu ya. Nah ini cek sirkulasi. Masih ingat cara cek sirkulasi gimana? Ini harus kurang dari 10 detik ya, karena kita itu tadi ya, orang tahan nafas kan nggak sampai menit ya, jadi harus cepat tuh. Apa yang kita lihat, kita look, kita lihat pernafasan benar apa enggak dadanya ya. Ya. Terus kita dengar nafasnya ada apa enggak, lalu kita sambil kita dengar itu sambil kita rasakan apakah ada terasa nggak nafasnya, seperti itu. Jadi nanti kalau umpamanya di tadi yang sudah kita lakukan ya, sudah kita lihat, kita rasakan, lalu kita dengar, ternyata nggak ada nadi, nggak ada nafas. Selanjutnya mau diapain? RJP. RJP-nya berapa kali? 30 kali. 30 kan? 30 kali. Keduanya? 2 kali nafas. Kali nafas ya. Jadi 30 kompresi atau ditekan ya, sama kali nafas ya. Jadi di dalam melakukan RJP atau resusitasi jantung paru itu nggak sembarangan, ya. Titik letaknya, kompresi atau tekannya, cara menekannya, ya. Jadi nggak sembarangan kita tekan cepet-cepet ya. Nanti malahan nggak ada waktu jantung untuk mengisi atau mengisi darah, udah kita tekan lagi. Jadi ini lakukan kompresi kedalaman minimal 5-6, artinya ditekan. Jadi 5-6 ya. Ya. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit selama 1 menit. Nah, jadi nggak boleh cepat, nggak boleh lambat nih. Jadi harus pas. Nanti kita belajar ya. Mungkin yang sudah ada berapa orang ya sini? Baru Pak Jun ya? Iya, Pak Jun. Iya, baru Pak Jun aja ya. Iya, dari Pak Jun aja tuh. Airway. Jadi cara memberikan nafas, kan tadi sudah kita pompa ya. Cara memberikan nafas ini kita lihat gambarnya ya. Jadi dan kita harus perhatikan juga apabila terjadi trauma pada leher. Jadi caranya bisa di gambar 1, 2, 3, 4. Ini cara-caranya untuk membuka dalam nafasnya ya. Biar umpamanya terjadi trauma pada leher itu masih tetap aman. Cara memberikan nafas buatannya ya, ini bisa mulut ke mulut, 2 kali memberikan nafasnya, atau bisa
Barrier device itu yang warna orange yang kemarin dibagiin itu ya, yang warna orange dibagi satu-satu. Lalu motu nose itu kayak ke hidung, bisa diberikan ke situ. Lalu motu stoma ini biasanya untuk tim medis yang nanti diberikan langsung di daerah sini kalau terjadi trauma dari hidung sampai tenggorokan itu nggak bisa lagi udara masuk. Lalu back false mask ini seperti yang di depan kita nanti kita buka juga. Kapan kita harus evaluasi RJP? Jadi ketika RJP itu kan berapa kali ininya? 30 banding 2 sebanyak 2 kali. 4 kali dapat 3 kali. selama 5 kali ya, 30 banding 2 selama 5 kali atau 2 menit. Nanti itu kita evaluasi. Jadi nggak langsung kita RJP terus ya, selain kita juga capek ya. Jadi kita evaluasi nafasnya, ada nggak nafasnya? Nafas tadi ngecek nafasnya seperti yang tadi ya. Terus diraba nadi. Kalau umpamanya nafasnya nggak ada, nadinya nggak ada, apa yang mau dilakukan? RJP lagi. Lanjut RJP ya. Jika nafasnya nggak ada, tapi nadinya ada, Nggak bisa. apa yang mau dilakukan? Masih mau RJP, tapi nadi udah ada. Enggak. cek saluran pernafasan. Jadi berarti ada masalah di nafas ya. Nanti kita berikan nafasnya, nafas saja ya. Ventilasi. Jadi nggak perlu di kompresi atau ditekan jantungnya ya. Nah itu beri nafas nanti bisa pakai yang tadi cara-caranya ya, bisa mulut ke mulut, bisa pakai itu selama 10 kali per menit. Jika nafas ada, nadi ada, apalagi yang mau dilakukan? Recovery. Caranya, recovery-nya gimana? Dua Buka bajunya, ditenangkan, dijauhkan dari kerumunan. Itu tadi udah ya, pas yang respon Danger itu. sudah kita buka, kita lihat. Jadi ini dia gambarnya, posisi. Oh iya. Itu udah ada gambarnya sebenarnya. Dimiringin sih Fungsinya apa? Kenapa habis jadi kayak orang meluk guling gini ya? agar terbuka sih jaluran oksigen yang di paru-paru. Jika ada muntahan, cairan bisa langsung keluar. Ya, salah satunya itu. Jadi kalau dia terlentang kan Masuk lagi ya, takutnya masuknya ke paru-paru ya. Jadi posisinya recovery-nya seperti ini ketika sudah terasa nafas dan didapatkan nadi. Jadi recovery-nya seperti di gambarnya. Sisi miring ya, kayak belum guling atau sambil tidur ya. Kapan dihentikan RJP? Ini udah. Kapan dihentikan RJP? Ya, kan tadi lihatin dikit tadi. Kapan? Saat tim medis datang, Ya, selanjutnya sudah berhasil. pasti. Ya, meninggal. Udah mulai. Meninggal. Kayak ACP. Ya, sampai capek. ya pasti ya. Kalau udah korban meninggal dengan cara tadi ngecek yang tadi ya, nafas itu nggak ada. Ya. Sampai kapan kita RJP? Sampai penolong lelah. Tapi jangan sampai baru 1 kali pompa udah lelah ya. Itu kan kayaknya Lemah. itu lemah ya. Kayak lelah. Jika penolong lelah, jangan sampai nanti malah kita yang butuh bantuan. Nah, itu. Nah, ya. Lalu pertolongan itu dialihkan atau tim medis datang. Jadi atau gantian juga boleh. Ya. Lalu RJP-nya berhasil, sadar lagi. Ini mantap ini ya. Dapat reward. Kapan dihentikan? Itu ketika kalau umpamanya ternyata udah kita evakuasi, tempatnya mungkin kita RJP kan harus keras ya, nggak boleh yang lembek ya, apalagi di kasur. Iya. Kita tekan malah ke bawah. Jadi kan yang kita harapkan kan jantungnya itu kita berikan stimulasi ya, Iya. biar yang awalnya nggak berdetak jadi berdetak. Ya. Lalu datang nih alat defibrilasi yang tadi pas telepon menginfokan bahwa ada pasien tidak sadarkan diri, tolong bawa alat defibrilator.
ketika alat ini sudah datang, bisa kita berhentikan RJP-nya, lalu kita pasang alatnya. Gitu. Yang sudah kita sampaikan ya di 4 lantai nanti, jadi harus bisa menggunakannya. Insyaallah. Lo berarti 6 lantai. 6. Ya. 6. Nah, ini nanti kita belajar ya. Iya. Jadi defibrilator ini alat yang menganalisa irama jantung secara otomatis. Sebenarnya sudah nanti kita akan diinstruksikan oleh mesin ini. Hanya saja kita harus mengikuti dan tenang. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Jadi tenang yang bingung di bahasa Inggris jadi aman. Iya harusnya sih dok. Bahasa Inggris juga ngerti sih saya. Ya. Iya. Stop. Jangan dipegang. Memberikan kejutan listrik ya untuk mengembalikan irama jantung. Nanti cara menggunakannya kita praktek aja sama-sama. Iya. Langsung di sini juga udah ada Boneka. bonekanya. Jadi nanti di sini terlihat nih cara nekannya pas apa enggak, kedalamannya tadi pas apa enggak gitu. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika ketemu pasien tidak sadar, pastikan ya kita cek dulu, kita cek responnya, jangan sampai ternyata dia tidur gitu. Kita lihat ternyata tidur, kita udah telepon tim medis. Ya, makanya perlunya kita cek respon ya. Respon ya. Ibu, Pak, langsung gitu. Jadi nggak usah. Enggak, lurus Ya, maksudnya kuping gini, aja. Oh, lurus. situasikan ini memang situasi Urgensi. urgent, orang jatuh gitu ya, ada orang ini. Nah, terus nanti setelah itu baru Pak, Bu, ada yang bisa bantu saya, misalnya kayak gitu kan. Kita cari pertolongan dulu kan. Kurang dalam. Nah, ini ada yang nggak sadar, bisa tolong telepon ke ini. Terlalu Atau cepat. kalau memang kita sendirian, ya kita langsung ambil handphone kita telepon, misalnya ke ambulans 112, ambulans 112, AGD, tolong saya dengan Bapak Tuh, tanda panah. saya menemukan satu orang dengan kondisi Jadi harus jantung, kondisi bla 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 bla, harus mohon kirim normal dulu bantuan ya. kemari. Saat ini saya akan melakukan bantuan di berdasarkan. Udah, kalau kalian butuh asistensi, jadi tetap aja dihidupkan dan kita lakukan asistensi. Karena apa? Dia butuh 2 menit untuk evaluasi, ya kan? Begitu aja 2 menit kita bisa ngomong nih. Mereka misalkan ngomong operatornya di sana, ini ambulans sudah datang ke sana, bagaimana kondisinya ya setelah saya lakukan RCP 2 menit, ini saya cek masih belum ada nadinya, nah saya kayak gitu. Jadi itu di asistensi sama AGD juga nggak masalah. Itu sama kalau yang di luar negeri akan dilakukan oleh 911, kayak gitu. Jadi ambulannya tetap jalan, tapi kita ada yang asistensi di situ saat kita melakukan PHC. Misalnya di sini di banyak kala jengking nih, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kamu di hutan kan? Oke, bantuan ini kan kirim. Benar-benar kamu harus mengamankan dirimu. Kalau ini apalagi di hutan kan banyak binatang. Mas perkenalkan. Nggak usah macam-macam. Halo, Dokter Topik. Izin saya menemukan korban ini di tengah hutan dalam keadaan tidak sadar. Saya akan memberikan pertolongan pertama untuk korban. Izin bimbingannya. Napasnya gimana? Ini aku dokter Topik nih. Napasnya gimana? Nafasnya tidak ada, dokter. Nadinya Nadinya juga tidak ada. sudah minta dilihat sekelilingnya ada orang. Terus kelilingannya tidak ada, tidak terlihat, dok. Terus Muslim mau melakukan apa dulu nih? Saya akan coba melakukan RGP Berapa kali? 30 kali 2 kali hitungan. Berapa menit? 2 menit. Setelah itu evaluasi ya. Siap, dok. Lakukan. Izin bimbingan, dok.
Bisa langsung ya. Jangan lupa hitung. Speednya. Speednya kurang kencang. 4, 5. Nggak pasti aku. Dua kali. Dua kali aja. Kurang cepat. Oh, jangan lupa hitung. 30, 20. Memang kita Makin sering sudah terbiasa. Nggak ragu lagi. Tiga ini. Patokannya lurus puting ya. Puting. Tetap takut agak fokus. Laki-laki ya. bisa makan itu tanpa membuka dari. Enggak mengganggu, maksudnya ketika tekanan itu baju ini bakal menghambat gitu ya. Ya tapi sebetulnya kan kalau posisi kita bagus, sebetulnya nggak apa-apa kalau kita makan itu. Karena dulu kalau kita membuka dari. Iya bang. Ya harus harus mengganggu. Kita kan paling enggaknya mengecek baju, maksudnya pancing ini kan bisa Dan lebih ini maksudnya agak keras gitu kan. membuka itu kalau jadi perempuan kan harus kita. Dah, 5 siklus ketok evaluasi. Review. Cek nadi, cek nafas. Dok, izin dok, saya telah melakukan RGP kepada korban. 2 menit, udah apa yang mau dilakukan? Siap, selanjutnya saya mengecek nadi sudah mulai ada dan saluran napas juga sudah terasa di jari saya dok. Terus apa yang mau dilakukan? Ditunjuk Posisi? posisi miring mantap dok. Oke. Siap. Lakukan miring mantap. Siap, Tunggu Kasih. pertolongan. siap dok. Jaga posisi miring mantap. Siap dok.